Indonesia tambah kaya 30%. Halo Sobat Kasih Fakta. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,29%, tetapi uang di rekening tetap terasa habis duluan sebelum akhir bulan? Negara terlihat semakin maju, proyek berjalan, investasi meningkat, hotel ramai, dan perusahaan terus berproduksi. Tapi anehnya banyak keluarga masih harus menghitung ulang belanja, menunda kebutuhan, bahkan memakai tabungan untuk bertahan. Jadi sebenarnya pertumbuhan itu mengalir kemana? Kenapa angka ekonomi naik tetapi isi dompet rakyat belum ikut terasa lebih tebal? Jawabannya ternyata tersembunyi di balik cara pertumbuhan ekonomi dihitung. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 5 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan kedua 2026. Angka itu lebih tinggi daripada perkiraan banyak ekonom, yang rata-rata berada di sekitar 5,1%. Secara nasional, Indonesia menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Nilai kegiatan ekonomi meningkat, proyek terus berjalan, perusahaan melakukan investasi, hotel menerima lebih banyak tamu, dan pemerintah membelanjakan anggaran dalam jumlah besar. Di atas kertas, keadaan itu terlihat meyakinkan. Namun di rumah-rumah warga, gambarnya tidak selalu sama. Seorang pekerja menerima gaji pada awal bulan. Dalam beberapa hari, uang itu langsung terbagi untuk kontrakan, cicilan kendaraan, ongkos bekerja, listrik, kebutuhan anak, makanan, dan tagihan lainnya. Belum sampai akhir bulan, saldo rekening mulai menipis. Ia tercatat bekerja, negara juga tercatat tumbuh, tetapi rasa aman belum ikut bertambah. Inilah teka-teki yang tersembunyi di balik angka 5,29%. Bagi masyarakat, ekonomi tidak terasa melalui grafik atau konferensi pers. Ukurannya jauh lebih sederhana. Apakah harga beras masih terjangkau? Apakah biaya sekolah dapat dibayar tanpa berutang? Apakah ada tabungan ketika kendaraan rusak atau anak jatuh sakit? Jika jawabannya tidak, pertumbuhan yang terlihat besar dari kejauhan dapat terasa sangat kecil ketika sampai di meja makan. Disinilah perbedaan antara ekonomi yang berkembang dan kehidupan yang benar-benar membaik mulai terbuka bagi jutaan keluarga yang hidup dari satu gaji. Pertumbuhan ekonomi tidak menghitung berapa banyak uang yang tersisa di tangan setiap keluarga. Pertumbuhan menghitung seluruh kegiatan yang menghasilkan nilai. Ketika pemerintah membangun jalan pada April 2026, pembelian semen tercatat sebagai aktivitas ekonomi. Penyewaan alat berat ikut dihitung. Pembayaran kepada kontraktor, upah pekerja, pembelian bahan bakar, dan pesanan kepada pemasok juga masuk ke dalam perhitungan. Selama pembangunan berlangsung, kawasan di sekitarnya dapat terlihat hidup. Truk datang membawa material, warung memperoleh lebih banyak pelanggan, rumah sewa dipenuhi pekerja dari luar daerah, sopir mendapatkan pesanan rutin, uang bergerak, pekerjaan muncul, dan angka ekonomi naik. Namun, masalah baru terlihat ketika pembangunan selesai. Alat berat meninggalkan lokasi, sebagian pekerja harian menunggu proyek berikutnya, pesanan angkutan berkurang, warung yang sebelumnya ramai kembali sepi, jalan tetap berdiri, tetapi penghasilan yang muncul selama proses pembangunan belum tentu bertahan. Nilai proyek sudah masuk ke dalam laporan pertumbuhan, akan tetapi pekerja yang mengangkut material belum tentu mendapatkan pekerjaan tetap. Sopir yang sebelumnya bekerja setiap hari dapat kehilangan pendapatan rutin. Masyarakat memang ikut menciptakan pertumbuhan, tetapi tidak semuanya memperoleh hasil yang menetap. Karena itu, angka nasional dapat naik tanpa membuat kehidupan seluruh keluarga menjadi lebih longgar. Sebuah perusahaan dapat membeli mesin bernilai besar dan meningkatkan produksi, sementara gaji pekerjanya tetap. Sebuah proyek dapat bernilai miliaran rupiah, tetapi hanya menyediakan pekerjaan selama beberapa bulan. Sebuah kawasan dapat terlihat sibuk, lalu kembali sunyi setelah uang proyek berhenti berputar. Pertumbuhan 5,29% tetap nyata. Namun pertanyaan terpentingnya bukan hanya seberapa besar ekonomi bertambah. Pertanyaannya adalah siapa yang menerima manfaatnya, berapa lama pendapatan itu bertahan, dan kemana uang tersebut mengalir. Menurut kamu, apakah ekonomi bisa disebut benar-benar tumbuh jika angka nasional naik, tetapi banyak pekerja tetap cemas menghadapi akhir bulan? Jawabannya mulai terlihat ketika sumber pertumbuhan itu dibongkar.
satu persatu. Pada April hingga Juni 2026, salah satu tenaga terbesar yang mendorong ekonomi Indonesia bukan berasal dari kenaikan gaji pekerja, melainkan dari belanja pemerintah yang tumbuh hampir 16%. Pada periode yang sama, investasi meningkat 6,87%, sedangkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%. Tiga aliran uang inilah yang membuat roda ekonomi bergerak lebih cepat. Lonjakan belanja pemerintah terlihat kuat karena berbagai pembayaran dilakukan pada triwulan kedua 2026. Gaji ke-13 aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia mulai disalurkan. Tunjangan tenaga pendidik non-pegawai negeri juga dipercepat. Belanja barang dan jasa meningkat, termasuk pengeluaran untuk program makan bergizi gratis. Ketika uang tersebut masuk, dampaknya menyebar ke banyak tempat. Keluarga penerima menggunakan dana tambahan untuk membayar sekolah, membeli kebutuhan rumah, memperbaiki kendaraan, atau melunasi kewajiban. Pedagang menerima lebih banyak pembeli, distributor memperoleh pesanan, produsen meningkatkan pasokan. Dalam waktu singkat, satu pembayaran dapat berpindah dari rekening pemerintah menuju toko, pasar, bengkel, sekolah, dan berbagai usaha lainnya. Namun, ada bagian penting yang jarang terlihat. Pertumbuhan belanja pemerintah sebesar itu juga dipengaruhi oleh perbandingan dengan kondisi yang lebih lemah pada April hingga Juni 2025. Artinya, angka yang tampak melonjak tidak seluruhnya menunjukkan adanya perubahan besar yang dirasakan secara merata. Sebagian kenaikan muncul karena titik awal perbandingannya rendah. Aliran manfaatnya pun tidak bergerak ke semua orang melalui jalur yang sama. Mereka yang menerima gaji tambahan, kontrak, pesanan, atau pekerjaan langsung akan merasakan dampaknya lebih dahulu. Sementara masyarakat yang tidak terhubung dengan program tersebut hanya menerima pengaruh tidak langsung, bahkan terkadang hampir tidak merasakan perubahan. Hal serupa terjadi pada investasi yang meningkat selama triwulan kedua 2026. Ketika perusahaan membangun pabrik, membeli mesin, menambah kendaraan atau memperluas gudang, nilai investasi naik. Tetapi, besarnya investasi tidak selalu sebanding dengan jumlah pekerjaan baru. Sebuah fasilitas modern dapat bernilai triliunan rupiah, tetapi dijalankan dengan mesin otomatis dan sedikit tenaga kerja. Nilai ekonominya besar, namun pendapatan yang tercipta hanya mengalir kepada kelompok tertentu, seperti pemilik modal, pemasok utama, tenaga ahli, dan pekerja yang terlibat langsung. Di wilayah lain, investasi dapat memberikan hasil yang berbeda. Jika perusahaan mempekerjakan warga setempat, membeli bahan dari usaha lokal, memberikan pelatihan, dan membuka rantai pemasok baru, manfaatnya dapat bertahan lebih lama. Uang tidak hanya datang ketika pembangunan dimulai, tetapi terus berputar setelah fasilitas beroperasi. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06% juga perlu dibaca dengan hati-hati. Kenaikan belanja tidak selalu berarti keluarga menjadi lebih sejahtera. Sebagian pengeluaran dilakukan karena kebutuhan tidak dapat ditunda, meskipun tabungan menipis atau pembayaran menggunakan cicilan. Rumah tangga tetap membeli makanan, membayar transportasi, dan memenuhi biaya pendidikan karena semua itu wajib dibayar. Jadi, uang yang terus berputar belum tentu menunjukkan bahwa kemampuan keuangan keluarga benar-benar menguat. Di balik transaksi yang naik, tekanan terhadap pendapatan dapat tetap tersembunyi dari laporan. Karena itu, pertanyaan sebenarnya bukan sekedar berapa triliun rupiah yang ditanamkan. Yang lebih penting adalah berapa banyak pekerjaan tetap yang tercipta, seberapa layak upahnya, dan seberapa luas usaha masyarakat yang ikut berkembang. Menurut kamu, apakah investasi besar masih layak disebut keberhasilan jika nilai proyek meningkat tetapi pekerjaan tetap yang tercipta hanya sedikit? Jawabannya akan semakin jelas ketika pertumbuhan nasional dibandingkan dengan rata-rata upah pekerja dan biaya hidup yang harus mereka tanggung setiap bulan. Pada Februari 2026, sekitar 147,67 juta penduduk Indonesia tercatat bekerja. Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,68%. Dari kejauhan, data itu memberi kesan bahwa pasar kerja Indonesia cukup kuat. Namun, angka tersebut belum menjawab satu pertanyaan penting. Apakah pekerjaan yang tersedia benar-benar mampu memberikan kehidupan yang aman?
Pada bulan yang sama, rata-rata upah buruh di Indonesia tercatat sekitar 3,29 juta rupiah per bulan. Bagi sebagian keluarga, jumlah itu harus dibagi untuk kontrakan, transportasi, listrik, makanan, cicilan, kebutuhan sekolah, dan biaya kesehatan. Satu penghasilan menanggung banyak kewajiban, sementara ruang untuk menabung semakin sempit. Seseorang dapat tercatat bekerja, tetapi tetap hidup dalam ketidakpastian. Ia memiliki pendapatan, namun tidak memiliki perlindungan ketika keadaan darurat datang. Kendaraan rusak, anak sakit, biaya sekolah meningkat, atau kontrak kerja tidak diperpanjang. Satu kejadian saja dapat menghapus tabungan yang dikumpulkan selama berbulan-bulan. Tekanan tersebut semakin terasa ketika berhadapan dengan harga kebutuhan. Pada Juli 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat 2,88%. Angka itu terlihat rendah dan terkendali, namun inflasi yang melambat bukan berarti harga kembali murah. Jika harga suatu barang telah naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000, inflasi yang lebih rendah hanya berarti kenaikan berikutnya berjalan lebih lambat. Harga tidak otomatis kembali ke posisi lama. Masyarakat tetap harus membayar lebih mahal dengan penghasilan yang belum tentu meningkat. Keadaan ini sangat sensitif bagi kelas menengah. Mereka bekerja, membayar pajak, mencicil rumah atau kendaraan, dan menyekolahkan anak. Dari luar, kehidupan mereka tampak stabil. Namun, kestabilan itu sering bergantung pada satu syarat. Gaji berikutnya tidak boleh terlambat dan pekerjaan tidak boleh hilang. Kegelisahan tersebut ternyata telah disampaikan dari pusat kekuasaan. Pada 23 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menyebut keadaan ekonomi Indonesia sebagai sebuah anomali. Ia mengatakan, negara bertambah kaya, tetapi rakyat miskin bertambah. Ia juga menyoroti berkurangnya kelas menengah dan hasil pertumbuhan yang dinikmati oleh segelintir orang. Pernyataan itu mengubah arah pembahasan. Keluhan masyarakat tidak lagi dapat dianggap semata-mata sebagai kegagalan mengatur uang. Ketika kepala negara sendiri mempertanyakan jalur distribusi pertumbuhan, masalahnya bukan hanya berada di dalam rumah tangga, tetapi di dalam sistem yang menentukan siapa menerima manfaat paling besar. Pada 5 Agustus 2026, ekonomi Indonesia kemudian diumumkan tumbuh 5,29%. Angka itu menjadi kabar baik, tetapi juga memperkuat pertanyaan yang belum terjawab. Jika ekonomi tumbuh di atas perkiraan, mengapa begitu banyak keluarga masih takut menghadapi akhir bulan? Jawabannya terletak pada kualitas pekerjaan, tingkat upah, kepemilikan aset, dan akses terhadap investasi. Pertumbuhan baru terasa ketika proyek menciptakan pekerjaan tetap, produktivitas menaikkan pendapatan, dan usaha kecil memperoleh pasar yang bertahan. Ketika kelas menengah mulai memakai tabungan untuk kebutuhan harian, dampaknya menjalar keluar dari rumah. Mereka mengurangi belanja, menunda membeli rumah, membatalkan perjalanan, dan berhenti mengganti barang lama. Pedagang kehilangan pelanggan, usaha kecil menerima lebih sedikit pesanan, perusahaan menghadapi permintaan yang melemah. Tekanan satu keluarga akhirnya kembali menjadi tekanan nasional. Inilah sebabnya kualitas pendapatan jauh lebih menentukan daripada sekedar banyaknya transaksi yang tercatat setiap bulan di dalam laporan pertumbuhan resmi. Menurut kamu, apakah pertumbuhan layak disebut kemenangan bersama jika negara semakin kaya, tetapi rasa aman masyarakat tidak ikut bertambah? Karena setelah seluruh angka dihitung, masih ada satu ukuran paling jujur yang belum diperiksa. Berapa banyak uang yang benar-benar tersisa di kantong rakyat? Pertumbuhan ekonomi memang penting, namun angka yang tinggi belum cukup jika hasilnya belum berubah menjadi pekerjaan yang aman, upah yang layak, dan kehidupan yang lebih tenang bagi masyarakat. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak menilai ekonomi dari grafik. Mereka menilainya dari harga kebutuhan, jumlah tagihan, dan uang yang masih tersisa sebelum akhir bulan. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.